Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu Titin. Selamat pagi juga. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk pagi ini sehat. Bagaimana Bu Titin? Alhamdulillah, Bu. Saya juga sehat dan baik-baik saja. Oh ya, Bu. Seperti yang kita sepakati bersama bahwa hari ini saya meminta waktu Ibu untuk mewawancarai ya, Bu ya. Silakan Bu. Oke. Eh, Begini Bu, saya itu mendapatkan tugas dari kegiatan grup penggerak untuk melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan gitu Bu. Baiklah, silakan Ibu. Baik Bu. Yang pertama Bu, bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi kasus yang dihadapi? Apakah merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu. Untuk mengetahui apa saja kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral, yaitu kalau dilema etika itu kita kasusnya itu antara benar dan benar. Kita harus memilih dua-duanya memang itu dalam keadaan benar. Tapi kalau yang rujukan moral Ibu itu antara kita harus memilih dua kasus, yang satu benar dan yang satu salah. Iya Ibu, baik Bu. Jadi kalau dilema etika itu benar melawan benar, tapi kalau dilema rujukan moral itu benar dengan salah ya Bu ya. Iya. Baik, selama ini Bu, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral, di mana muncul adanya dua kepentingan yang saling berlawanan Bu? Iya, terima kasih Bu. Dalam kita sebagai pimpinan itu banyak sekali menghadapi persoalan di sekolahan yang harus kita kita atasi, yaitu kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan itu. Kemudian setelah identifikasi kita harus mengumpulkan data-data, entah itu dari yang kasus yang kita hadapi itu kita kumpulkan dulu, kemudian kita baru cari solusi. Ya, ya baik Bu. Jadi mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta, kemudian mencari solusi ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau gagasan nyata seperti apa sih yang pernah Ibu lakukan saat berhadapan dengan keadaan dilema etika tersebut? Ya, banyak sekali Bu, di sekolah nanti permasalahan itu kasusnya tidak hanya satu atau dua kasus, bahkan setiap hari kasus itu tetap ada dan harus segera kita hadapi. Dalam kasus itu ya kita harus apa ya Bu, dari kalau kasus di SD itu kebanyakan tentang permasalahan anak, mungkin juga guru juga. Jadi kita harus untuk menyelesaikannya, mungkin kalau anak ya kita bekerja sama dengan guru. Kalau permasalahan itu sudah meluas sampai agak berat, mungkin kita harus ke komite wali murid, bahkan kita harus sampai ke atasan kita. Tapi kalau kita sudah bisa mengatasi sendiri di sekolah, ya kita atasi. Selama ini sepertinya masih bisa diatasi di dewan guru sampai. Oh begitu ya Bu. Jadi mengidentifikasi, kemudian kalau tidak memungkinkan berarti dengan bekerja sama dengan pihak lain begitu ya Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya apa saja yang Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk pengambilan keputusan ini tidak, karena kita itu suatu instansi yang tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi kita punya suatu harus kolaborasi dengan entah itu guru-guru. Contohnya saja di kelas mungkin anak itu ada kasus, mungkin guru juga menyampaikan ke dewan guru. Kemudian setelah sampai ke saya sebagai kepala sekolah, semua permasalahan itu kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru satu sekolahan, bagaimana baiknya, bagaimana yang harus kita tempuh langkah-langkah yang terbaik demi semuanya bisa berjalan lancar dan sukses. Mungkin hanya itu yang dapat Iya. saya sampaikan. Iya Bu, luar biasa.
Berarti solusinya itu musyawarah untuk mufakat begitu Iya, ya Bu ya? itu yang terpenting. Oh ya, baik-baik. Kemudian ini Bu, apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Untuk tantangan di instansi kami, ya, mungkin apa ya Ibu, demi semuanya, Oke. agar berjalan semuanya, kita tidak boleh berpihak pada salah satu pihak, tapi untuk kepentingan bersama, demi keadilan bersama. Jadi kita tidak mementingkan salah satu pihak yang harus kita prioritaskan. Jadi demi semuanya, keadilan semuanya. Berarti kita berpedoman demi keadilan. Iya baik. Berarti kalau saya rangkum tadi berarti musyawarah tersebut itu untuk menemukan rasa keadilan gitu ya Bu ya. Baik-baik. Kuncinya keadilan. Baik, selanjutnya Bu, Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus apa tidak Bu? Dan bagaimana Bu penjelasannya? Gini, untuk kasus karena tidak bisa terjadwal Ibu, karena setiap kasus itu setiap hari bahkan jam itu kasus itu bisa saja muncul. Jadi setiap ada kasus harus segera kita selesaikan. Ya. Oke. Berarti ketika ada kasus seperti itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Begini, kalau dalam kasus di instansi kami atau di sekolah kita, itu kasusnya bermacam-macam. Kalau hanya ringan-ringan, mungkin keluarga SD itu bisa diselesaikan, ya kita selesaikan sendiri. Tetapi kalau sudah menyangkut dengan instansi lain, ya kita harus berkolaborasi dengan yang lain. Mungkin kalau itu sudah berhubungan dengan anak yang nantinya itu akan berdampak ke tidak hanya sekolahan, itu mungkin ke wali murid juga bisa, mungkin ke komite juga bisa. Kemudian kita punya atasan langsung, itu kalau memang masalahnya sudah kompleks dan itu sudah termasuk kelas apa ya Ibu, agak berat gitu. Tapi selama ini sepertinya di SD kita itu sudah dapat ada dewan guru lah, itu kita bisa semuanya terselesaikan. Baik. Yang penting musyawarah demi baiknya, demi keadilan, itu bisa apa ya Bu, bisa terselesaikan dengan semua tidak merasa untuk dirugikan. Ya. Baik Bu. Jadi dari kita berdiskusi ini yang sudah kita lakukan tadi Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu sampaikan? Untuk pembelajaran ataupun yang bisa kita Ibu, kita ambil nih, kita dalam mengambil keputusan jangan berpihak kepada siapapun. Kita permasalahan atau kasus itu kita pelajari benar-benar, walaupun tidak harus membutuhkan waktu panjang, karena setiap kasus, setiap detik, setiap waktu ada kasus, pasti ada kasus. Kita harus segera menyelesaikannya. Berarti kita harus berpedoman demi keadilan. Kemudian kita setiap kasus itu kalau bisa jangan apa Ibu, di waktunya diulur-ulur, segera diselesaikan. Kemudian biar semuanya bisa tujuan, entah itu tujuan pendidikan, entah itu di sekolah kita, itu biar tidak terjadi kasus yang terpendam akhirnya nanti akan jadi bom waktu bagi kita semua. Jadi satu masalah selesai, dihadapi langsung selesai. Iya Bu, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas ilmunya, atas diskusi kita pada hari ini. Semoga banyak memberi manfaat kepada saya khususnya. Begitu ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih. Baik Pak Agus, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Didin. Ya, Pak Agus bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak, seperti yang kita sepakati bersama ya Bapak, bahwa hari ini saya meminta waktu Bapak untuk mewawancarai terkait dengan tugas saya sebagai JKP. Saya mendapat tugas mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan Bapak.
Ya. Yang pertama, Iya. bagaimana Bapak selama ini dapat mengidentifikasi kasus yang dihadapi? Apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau yang kami tangkap dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi itu ada yang berupa rujukan moral, itu lebih mudah karena di situ sudah ada istilahnya benar salah itu sudah tampak sekali, jadi untuk penanganan tersebut lebih mudah. Tetapi yang apa tadi maknanya etika moral ini memang agak mengalami ada tantangan lah, jadi kami mengalami suatu dilema karena di situ ada semuanya itu benar, di antara itu ada, jadi batas antara yang satu dengan yang lain benar dan salah itu tidak ada, jadi hampir semuanya benar, tapi di antara yang benar itu tentu saja ada yang paling benar itu. Oke, baik Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama dengan dilema etika Pak, maupun dengan rujukan moral? Apakah di mana di situ itu muncul adanya kepentingan yang saling berlawanan? Ya, kalau yang berupa rujukan moral ini seperti yang saya sampaikan tadi itu akan lebih mudah teridentifikasi, ya, lebih mudah terjadi dan mudah penyelesaiannya. Tapi itu untuk yang dilema moral ini memang kita harus melaksanakan mengidentifikasi dulu dari awal, mencari tahu fakta-faktanya, mencari penyebab-penyebabnya, kemudian kita setelah diidentifikasi ada pencarian fakta-fakta itu kita baru nanti kita musyawarahkan bersama dan mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahan tersebut. Oke, baik. Jadi menurut Bapak langkah-langkah efektif secara realnya itu seperti apa Pak? Ya, langkah-langkah efektifnya adalah ya dengan dengan mencari akar permasalahan, ya, akar permasalahan, mencari akar permasalahan atau penyebab-penyebabnya, mencari fakta-fakta yang mendukung, kemudian juga konfirmasi mungkin dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Selanjutnya ya kita berusaha untuk mencari solusi. Solusi itu biasanya kami musyawarahkan bersama. Saya tidak sendiri, saya harus bermusyawarah dengan mungkin Bapak Ibu guru, atau mungkin yang kalau terlibatnya dengan memerlukan wali murid atau memerlukan komite atau atasan, ya kami yang nanti akan berkonsultasi dengan mereka, ya, dengan guru, dengan wali murid ataupun dengan atasan, yaitu dalam hal ini mungkin pengawas ataupun dengan Pak Koordinator atau Pak Korul. Ya, baik Pak. Jadi apa yang dilakukan Bapak tadi pastinya ada tantangannya ya Pak. Menurut Bapak tantangannya seperti apa Pak? Tantangan yang saya hadapi itu biasanya adalah dari sisi tadi ya itu tantangan kadang-kadang pemecahan masalah yang muncul dari dilema moral ini, ada benturan-benturan dengan permasalahan yang lain. Jadi di sini ya saya berusaha semaksimal mungkin mencari fakta-fakta dasar-dasarnya, itu penyebab itu apa, kemudian kita musyawarahkan, kemudian kita ambil solusi atau mencari jalan keluar yang terbaik, yang istilahnya nanti itu supaya keputusan yang saya ambil nanti berprinsip berkeadilan, tidak tidak istilahnya mendiskreditkan salah satu atau merugikan salah satu pihak, tetapi kita semuanya memperoleh sebuah solusi yang saling menguntungkan. Ya, berarti berprinsip pada keadilan bersama, ya, begitu ya? Keadilan, ya. Oke, baik. Kemudian apakah ada jadwal tertentu atau khusus atau rutin seperti itu Bang di Indonesia? Kalau rutin sifatnya biasanya dalam hal waktu rapat, atau kadang-kadang saya sisipkan pembinaan ya, sifatnya untuk membenahi masalah
moral etika dan sebagainya. Tapi untuk kasus itu kan tidak bisa kita deteksi, ya kan, kapan munculnya, sehingga tepatnya situasional lah. Situasional, jadi nanti kalau memang itu ada kasus atau ada permasalahan yang muncul, ya baru kita sikapi dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi, ya, mencari penyebab, mencari kemudian fakta-fakta apa yang siapa yang terlibat, dan kemudian nanti kita usarakan bersama mencari solusi yang sama-sama berprinsip berkeadilan. Oke, baik, luar biasa. Oke Bapak, selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mungkin membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentu ada karena saya tidak sendiri dalam hal ini. Karena saya berprinsip bahwa semakin banyak pendapat dari orang lain, kita akan memperoleh solusi yang terbaik. Jadi ya kami tentu membutuhkan orang-orang yang berkompeten dalam hal tersebut sesuai prinsip permasalahannya apa. Bisa saya dengan melibatkan guru, bisa melibatkan orang tua, juga bisa orang tua siswa, maksudnya juga bisa melibatkan atasan, baik itu di tingkat biasanya ya masih yang terdekat, yaitu tingkat kecamatan, yaitu Bapak Pengawas atau Bapak Korwil. Ya, luar biasa Pak, untuk diskusi kita hari ini. Pembelajaran apa Bapak yang bisa disampaikan dalam diskusi? Ya, pada dasarnya di sini pembelajaran yang yang bisa saya petik itu ada dua masalah. Yang pertama itu adalah semua permasalahan itu akan bisa selesai dengan jalan yang terbaik apabila kita musyawarahkan. Jadi di dalam ini kata kuncinya adalah musyawarah. Yang kedua juga kata kunci berkeadilan. Keputusan itu kalau tidak berkeadilan nanti akan memunculkan masalah baru. Jadi sebisa mungkin sebagai pimpinan, sebagai atasan, kita harus mencari solusi yang benar-benar berkeadilan sehingga tidak memunculkan masalah-masalah baru. Oke, baik Bapak, luar biasa ilmu yang saya dapatkan di sini, diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak waktunya Bapak. Ya, terima kasih Mbak Titi. Ya.